Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika edisi khusus. Kita masih membahas mengenai tema kita sumber daya manusia berkualitas menyambut ibu kota negara. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan karena memang banyak mengatakan kualitas pendidikan barometernya ada di Balikpapan begitu. Nah, sekarang di tempat di kota yang sama namun momennya berbeda, kami bertemu dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur bersama dengan Bang Rudi Masud. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Terima kasih. Ini karena kebetulan lagi reses atau seperti apa posisi di Balikpapan ini? Ya, pertama satu memang melaksanakan kegiatan reses ya. Saat ini anggota DPR RI lagi melaksanakan kegiatan reses dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Insya Allah tanggal 1 kita akan aktif kembali di 1 November insya Allah. Baik, Bang Rudi kan masuk di Komisi 3. Pertanyaan pertama saya bukan terkait dengan sumber daya manusia dulu. Karena kita ada menyambut IKN. Berhubungan dengan IKN, kemarin kita tahu bahwa rancangan undang-undang IKN itu sudah masuk ke legislatif. Seperti apa posisinya sekarang? Ya, alhamdulillah surprise dari Presiden itu memang sudah diterima dengan Ketua DPR RI Bu Puan Maharani. Yang insya Allah mudah-mudahan di akhir reses kemarin ya, di akhir sebelum kita reses ya, di akhir masa sidang kita, dan insya Allah mungkin pada saat nanti tanggal 1 November nanti tidak ada halangan melintang mungkin karena surprise sudah akan masuk, tentunya akan kita bahas kembali undang-undangnya. Intinya undang-undang IKN sampai detik ini belum kita bahas, baru akan dibahas insya Allah nanti setelah kita selesai reses ini. Tapi optimisme Insya Allah ya, saya sebagai anggota DPR dan di Dapil Kalimantan Timur sangat mengharapkan untuk melaksanakan kegiatan IKN ini bisa terwujud dengan sesegera mungkin. Insya Allah. Ya, tapi kalau kita kembalikan kepada tema tadi, kualitas sumber daya manusia menyambut IKN. Ada satu kekhawatiran di masyarakat. Tadi juga sebelumnya kami sempat berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan begitu. Ada begitu banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif Bang Rudi gimana? Oke, saya buka dulu maskernya ya. Aduh, agak bengap saya. Oke, perspektif saya berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya di Kalimantan Timur ini, pertama, wajib kita untuk melaksanakan improvisasi. Sesegera mungkin, tentunya menyongsong ibu kota negara ini, seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia, tentunya akan berlomba-lomba akan datang ke ibu kota negara baru. Dalam hal ini adalah di Kalimantan Timur, terkhusus yang ada di PPU, Penajam Pasir Utara. Berkaitan dengan sumber daya manusia, saya beberapa kali ketemu dengan beberapa kepala daerah. Indeks pembangunan manusia untuk di Kalimantan Timur pada dasarnya sudah baik. Tapi kalau dibandingkan secara internasional, bahwa Indonesia ini kira-kira urutannya masih di nomor 87. Masih 87 dari 115 negara, kira-kira surveinya begitu berdasarkan hasil survei tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa khususnya yang ada di Kalimantan Timur ini, kalau Jakarta saja masih dibandingkan secara untuk dunia global masih sedikit tertinggal, apalagi kita yang ada di Kalimantan Timur. Walaupun mungkin kalau kita buka di Google dan sebagainya, mungkin Kalimantan Timur masuk kategori nomor 3. Tetapi fakta di lapangan mengatakan, saya komunikasi dengan beberapa kepala daerah, average pendidikan Kalimantan Timur bahkan nasional. Pada saat saya melaksanakan kegiatan Lemhanas, itu hanya 9 tahun. 9 tahun pendidikan rata-rata ya. Rata-rata dari jumlah penduduk Indonesia. Ini hal senada demikian juga di Kalimantan Timur. Bahkan saya pernah komunikasi dengan beberapa wali kota khususnya dari Kutai Kertanegara, Bupati Kutai Kertanegara, menyampaikan penduduknya hanya rata-rata hanya mengenyam pendidikan hanya 8 tahun. Nah, ini yang harus kita perbaikin. Kalau Kutai Kertanegara, PPU ini kira-kira demikian, ini yang harus kita perbaikin. Tentunya berkaitan dengan mengimprovisasi sesegera mungkin berkaitan dengan sumber daya manusia, tentunya wajib saat ini wajib berbasis digital, berbasis teknologi. Ini hal yang utama yang tidak bisa dihindarin lagi. Kira-kira begitu. Terlebih di masa pandemi COVID-19. Apalagi pandemik ini. Maka yang harus diperbaikin bukan hanya berkaitan dengan sumber daya manusianya saja. Tetapi juga yang paling perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan infrastruktur jalannya dan infrastruktur online-nya.
Kalau online-nya sinyal saja nggak kebagian, bagaimana mereka mau melaksanakan era digital? Bahkan saya melaksanakan resas pada saat ini di Kutai Kertanegara, di Kutai Timur, beberapa kepala desanya datang mengadu kepada kami, menyampaikan beberapa wilayah di tempat mereka, di desa mereka, tidak teraliri listrik. Yang notabene rasio elektrifikasi untuk Kalimantan Timur hampir 99%. Tapi ini kan cukup miris ya, cukup miris. Memang ketika kita bicara mengenai kualitas sumber daya manusia, kalau nggak didukung dengan support system di sekitarnya mengenai pembangunan dan semuanya, tentu itu akan sangat nihil begitu. Apa yang kemudian Bang Rudi lakukan dengan teman-teman di Senayan untuk membawa aspirasi ini? Mengingatkan kalau memang benar-benar jadi pindah ke Kalimantan Timur IKN, ini kan kondisi yang khusus begitu. Ya, pertama tentu kita ini reses adalah menyerap aspirasi. Aspirasi ini tentunya akan kami sampaikan terutama di komisi-komisi yang langsung bermitra langsung. Misalkan dengan listrik, kita akan sampaikan. Karena di komisinya berbeda. Begitu juga berkaitan dengan jaringan online. Ini juga komisinya berbeda. Tetapi secara overall semuanya ini akan kita sampaikan nanti pada saat nanti pelaksanaan kegiatan paripurna. Yang kedua berkaitan dengan ibu kota negara. Pada dasarnya kami sangat bangga masyarakat Kalimantan Timur semuanya menerima dengan senang hati. Tentunya akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Pertama tentu infrastruktur akan segera bagus. Miris dong calon ibu kota negara infrastrukturnya jelek. Itu kan tidak mungkin. Yang kedua jaringannya masih jelek. Miris dong ya kan. Terus tidak ada listriknya, miris dong. Jadi saya meyakinin dengan berpindahnya ibu kota negara baru yang insya Allah akan segera dilaksanakan, tentu juga seiring dengan itu semuanya juga akan segera, ketertinggalan itu segera akan bisa dipenuhi sesegera mungkin. Hanya saja persoalannya kapan? Harapan saya lebih cepat itu lebih baik. Sebelum ibu kotanya pindah ke sini, semua infrastruktur online-nya maupun dengan infrastruktur jalannya, termasuk juga pendidikannya ini segera diimprove. Berbasis dengan digital. Tapi kan ada satu kekhawatiran ya Bang Rudi ya. Kalau tadi seperti yang dikatakan tadi ketika ibu kota pindah, tentu yang lain juga pemerintah akan memberikan perhatian khusus begitu. Tapi ada satu kekhawatiran sebelum pindah, itu pendatang banyak masuk ke sini. Kualitas sumber daya manusia kita sekarang tadi Bang Rudi mengatakan memang indeks pembangunannya bagus begitu. Tapi realitanya nggak sesuai dengan itu gitu. Ini seperti apa jadinya untuk mensinkronkan? Ya, jadi saya berkali-kali juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota baru ini adalah given ya. Nah, ini adalah pemberian kan gitu. Tetapi tanpa ibu kota negara baru juga, Kalimantan Timur tetap harus mestinya bisa mengimprove ini. Mulai dari infrastrukturnya, infrastruktur online-nya, pendidikan-pendidikannya, dan semuanya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya untuk penghidupan yang layak, itu wajib. Tanpa ada IKN maupun dengan IKN. Itu yang saya harapkan. Karena kenapa? Kalau melihat berkaitan dengan sumber daya alamnya Kalimantan Timur yang sangat luar biasa, bahkan pada saat saya masih di Komisi 7, itu kita bahas bahwa penghasil sumber daya alam, khususnya di sektor batubara, 60% itu dari Kalimantan Timur. 60% dari Kalimantan Timur. Ya, jadi miris kalau sumber daya alam yang begitu banyaknya, yang melimpah ruah, ya kira-kira kalimatnya itu gemari palo jenawi, toto kentram kertora harjo. Kira-kira bumi yang subur, makmur, masyarakatnya tentram, ini hidup dalam kemiskinan. Hidup dalam ketidaklayakan. Ya hampir saya mau mengatakan bukan hanya seperti ayam mati di lumbung padi, tapi seperti tikus mati di lumbung padi. Artinya miris, artinya tidak hanya pemerintah di provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga mestinya pusat juga harus memperhatikan Kalimantan Timur ini. Bahwa Kalimantan Timur ini adalah sumber daya alamnya luar biasa, mestinya juga harus berkeadilan dengan sumber daya manusia. Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana sebenarnya letak permasalahan? Kan Bang Rudi juga habis reses ya, menerima aspirasi dari masyarakat. Di mana sebenarnya titik persoalannya ketika kita melihat apa yang sekarang ada atau tidak ada pun nanti IKN begitu? Perspektif di bagian mana yang seharusnya kemudian kita bisa sentuh, Bang? Pertama menurut saya seharusnya kepala-kepala daerah yang ada di Kalimantan Timur ini harusnya bisa melaksanakan harmonisasi dan komunikasi serta konsolidasi dengan beberapa perwakilan DPR RI maupun DPD RI yang ada di Senayan. Ini yang saya melihat kalau mau membangun infrastruktur kita berbasis online, berbasis digital, ini perlu infrastruktur yang memadai. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, dananya memang tidak cukup, dana APBD ini untuk dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur. Tidak akan pernah cukup. Seberapapun tidak akan pernah cukup karena luas wilayah kita sangatlah luas.
Saya baru datang dari Kutai Timur, melihat jalan kita yang sangat buruk ya, sangat buruk. Begitu juga yang ada di Kutai Kartanegara, sekali lagi saya harus menyampaikan sangat buruk. Indonesia ini merdeka sudah hampir 76 tahun, bukan hampir, sudah lebih 76 tahun. Benar. Sementara masyarakat Kalimantan Timur ini belum merdeka. Jangankan infrastrukturnya, listriknya saja terkadang masih banyak beberapa kabupaten kota yang tidak ada. Kemudian begini, sebelumnya saya nggak tahu kalau sekarang di legislatif di parlemen ya, banyak yang mengatakan bahwa Kaltim memiliki perwakilan di parlemen kurang bersuara karena selalu dibandingkan dengan daerah-daerah lain loh gitu. Apa pendapat dari Bang Rudi? Alhamdulillah ya, ada beberapa kawan-kawan kami, teman-teman di DPR RI, Dapil Kalimantan Timur bersuara, tetapi terkadang untuk eksekusi lapangan itu yang tidak ada realitanya. Artinya tidak bisa diselenggarakan karena kenapa? Tugas dari anggota DPR ini cuma 3. Pertama adalah satu pengawasan, yang kedua adalah legislasi, yang ketiga adalah budgeting. Untuk melaksanakan eksekusi, posisi itu tidak ada di DPR, tapi itu adanya di eksekutif. Nah ini pentingnya teman-teman di kabupaten kota serta provinsi ini untuk bisa mensinergikan, kita mensuarakan untuk di Senayan, bagaimana supaya kekurangan-kekurangan ini bisa dibantu dari pemerintah pusat. Nah ini yang paling penting saya rasa. Dan sekarang sudah berjalan? Jalan, tetapi tentunya tidak bisa signifikan, karena tentunya terbatas. Pasti terbatas, anggaran kita terbatas. Kalau teman-teman mengetahui bahwa negara kita ini untuk memenuhi APBN-nya harus utang. Kita kekurangan, sangat-sangat kekurangan. Dana pemerintah pusat itu, mau saya katakan, sangat-sangat kekurangan. Itu akan berimbas dengan dana-dana transfer dari pusat ke daerah yang semuanya pasti akan dilaksanakan yang disebut namanya rekopusing. Akhirnya orangnya semuanya jadi pusing. Gara-gara rekopusing jadi pusing semua ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tema Bang Rudi, kita membahas mengenai kualitas SDM menyambut IKN ya. Banyak orang mengatakan di tengah berbagai persoalan ada dua perspektif. Ada pihak yang selalu mengambil atau berada pada posisi yang tetap optimis, ada di satu sisi pesimis begitu. Ya. Bang Rudi di pihak yang mana? Saya di pihak yang optimis selalu. Nah, karena kenapa? Orang-orang sukses itu bicaranya tentang keberhasilan. Nah, politisi-politisi itu mengatakan selalu berbicara tentang menang. Tidak pernah ada politisi mengatakan kalah. Nggak ada. Sama orang-orang sukses tidak akan pernah mengatakan gagal, berhasil. Makanya kalimat yang akan keluar adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan paling berhasil. Tapi lantas kondisi optimisme tersebut juga kan harus berdasarkan kepada persiapan, tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM? Ya, saya melihat dengan supres presiden yang telah disampaikan ke DPR RI, ini menunjukkan bahwa komitmen Pak Presiden Jokowi ini untuk membagi, meratakan bukan hanya pembangunan, bukan hanya ekonominya, tetapi juga manusianya. Jadi tidak semuanya bertumpu ke Pulau Jawa. Apalagi Jakarta ya, yang luar biasa sekarang macetnya ya, luar biasa. Saya berharap dengan pemindahannya ke Kalimantan Timur, ini akan merubah ekonomi ini tidak hanya bertumpu kepada di Indonesia bagian barat saja. Bukan memindahkan masalah ke sini? Tidak memindahkan masalah sini. Ini malah menurut saya adalah untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah dengan pemindahan ibu kota negara. Kami sangat mendukung dengan berkaitan ibu kota negara. Mudah-mudahan kami beserta dengan teman-teman di Senayan segera untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang sementara akan kita godok, insya Allah pada saat nanti pembukaan masa sidang berikutnya. Iya, Bang Rudi, kenapa kami kemudian sangat intens membahas mengenai kualitas sumber daya manusia? Karena di masyarakat sampai dengan saat ini, ketika IKN pertama kali direncanakan, belum diputuskan di Kaltim, masyarakat sudah heboh. Begitu ditetapkan di Kaltim pemindahannya, kemudian ada muncul sebuah keraguan. Apakah masyarakat Kaltim nasibnya akan sama seperti masyarakat Jakarta? Tergerus dan tidak bisa bersaing kemudian dengan pendatang. Kita tahu bahwa perhitungan sudah menunjukkan bahwa ada begitu banyak masyarakat pendatang yang akan masuk, dan itu bukan masyarakat biasa, masyarakat ibu kota dengan kualitasnya yang sangat tinggi begitu. Ya, saya berharap Kalimantan Timur ini ya kita harus siap ya. Dengan era digitalisasi ini saya berharap kita tidak menjadi pure saja. Tidak hanya menjadi follower saja, tetapi kita sudah bisa menjadi produser. Saya berharap dengan ibu kota pemindahan yang baru ini, mudah-mudahan sesegera mungkin memecahkan masalah. Pertama adalah untuk Kalimantan Timur, sumber daya manusia bisa ditingkatkan, kualitas hidupnya juga bisa ditingkatkan, bahkan juga tingkat kebahagiaannya juga bisa ditingkatkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur.
siap-siap kita menyongsong, insya Allah kami optimis bahwa Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Baik, ini terakhir nih Bang, sebelum kita tutup nih Bang. Terakhir. Kalau kemudian kita berbicara nanti di 2024, IKN sudah pindah. Persiapan percepatan apa yang akan dilakukan oleh wakil rakyat di parlemen? Kalau sudah pindah, insya Allah ya, kalau berdasarkan statement dari Pak Presiden, saya yakin Presiden ini tentunya punya komitmen yang tinggi ya. Insya Allah 2024, insya Allah ibu kota negara sudah akan pindah. Saya juga berharap bahwa parlemennya juga sudah pindah ke sini. Mungkin juga lembaga-lembaga lainnya, lembaga dan kementerian sudah pindah ke sini. Sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan percepatan ini pastinya dengan pemindahan ini infrastruktur lebih cepat untuk segera bisa diperbaikin, infrastruktur online juga bisa segera diperbaikin, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat Kalimantan Timur yang masih tertinggal ini bisa segera dibenahin semuanya. Dan akhirnya akan bersumber kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, terima kasih Bang Rudi. Waktunya sangat singkat tapi benar-benar berisi. Masyarakat kemudian menaruh harapan yang sangat besar terhadap perwakilan rakyat yang ada di parlemen untuk kemudian menyuarakan, tidak hanya menyuarakan tapi kemudian bisa koordinasi dengan kepala daerah. Karena tantangannya begini nih Bang ya. Itu yang paling utama untuk bisa melaksanakan koordinasi dan konsolidasi. Baik, terima kasih sekali lagi dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Dialog Publika dengan bahasan kualitas SDM menyambut ibu kota negara. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.